Mitigasi bencananya adalah pencegahan. Rumus kebencanaan adalah resiko yang terjadi di desa Ketapang sama dengan bencana dikalikan dengan kapasitas. Nah, ini nanti kerentanannya dibagi dengan kapasitasnya panjenengan. Resiko yang terjadi di sini adalah puting beliung, banjir rob. Nah, ketika risiko ini, kenapa terjadi risiko? Oh, berarti bencananya pasti terjadi. Bencana terjadi, oh berarti kerentanannya itu pasti terjadinya kapan? Itu yang dibagi dengan kapasitas panjenengan semua ketika menghadapi bencana ini terjadi. Sudah siapa? Ini apa yang sudah dilakukan? Seperti dengan kapasitasnya panjenengan sekarang. Langsung next. Tentang kompetisi dasarnya, next. Nah, pengertian dan jenis bencana. Bencana dikategorikan ada dua, yaitu bencana geologi, yang mana bencana geologi itu ada gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus, yang berhubungan dengan geo, alam, bumi. Ini wis takdir, ya kan? Bahwa bumi ini pasti akan terjadi bencana. Kenapa ini terjadi? Oh, berarti karena ulah kita sendiri. Yang kedua, bencana hidrometeorologi yang terjadi sekarang, mungkin panjenengan nonton TikTok, ya kan? Di televisi ada hidrometeorologi ya. Yang terjadi adalah banjir, longsor, dan kekeringan. Banjir berarti rob itu banjir, Pak. Banjir. Rob itu bencana, Pak. Bencana. Bencana adalah suatu aktivitas yang mana aktivitas itu merugikan terhadap manusia, yang mana terjadi sampai dengan terjadinya korban. Bencana. Lalu mungkin maksudnya itu, apa masuk bencana enggak? Bencana, ketika bencana itu berhubungan dengan alam, kebakaran hutan, itu adalah bencana. Ketika terjadi di rumahnya orang, itu terjadi bencana, tapi tidak masuk di kategori bencana alam. Nah, itu adalah bencana sosial. Nah, ini ada perbedaan bencana yang banyak sekali. Next, berarti prinsip mitigasi. Prinsip mitigasi adalah pencegahan, pengurangan risiko, lalu kesiapsiagaan, koordinasi dan prioritas kelompok rentan. Kenapa mitigasi pencegahan itu diprioritaskan kepada yang rentan? Ketika terjadi bencana, Pak, misalkan ini ada gempa, gempanya menimpa di hotel, itu yang terjadi harus menyelamatkan orang yang rentan dulu, yang tua dulu, yang cacat dulu. Kenapa di rumah sakit atau di rumah sakit, hotel, ada tempat yang model tangganya tanpa undakan, tapi langsung menyeluruh? Terlihat rumah sakit. Itu biasanya ngejar dengan tak butuh jangan di pelorotan. Padahal itu adalah untuk menyelamatkan ketika terjadi bencana. Itu langsung untuk orang-orang yang tidak ada. Karena kalau sudah terjadi bencana gempa, lift sudah tidak boleh dinyalakan, mati total. Di dalam bangunan itu ada model kebencanaan yang memang diberikan kemudahan kepada masyarakat, dan itu jadi kan ya mungkin karo lah. Pintunya rumah sakit itu tidak ada Pak yang dorongnya ke kanan. Itu ada pintu darurat, itu dorongnya keluar semua. Jadi ketika terjadi bencana, bagi masyarakat lari itu langsung pintunya ditutup luas buka.
Itu rumus ya, tanpa disadari. Jangan kalau ke rumah sakit atau ke hotel itu darurat, tidak ada yang sebetulnya buka masuk, narik ini, pasti dorong. Itu wajib dilaksanakan. Next. Tahapan penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pencegahan dini, tanggap darurat dan rehab. Ketika terjadi puting beliung, tanggap daruratnya apa? Pemerintah hadir untuk membantu. Panjenengan semua saling bergotong royong membantu warga yang terdampak. Lalu rehab rekonstruksinya apa? Berarti ketika itu harus ada pengkajian. Oh, ini terdampak, betul dikaji. Cuma pengkajian resiko bencana di rehab rekonstruksi, rehab rekon itu ada batasan-batasan prosentase yang mana bisa dibantu oleh pemerintah. Itu ada dasar aturannya tersendiri. Itu di dalam perka dari BNPB itu ada. Langsung aturan ini keluar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB-nya. BNPB di kabupaten kemarin turun memberi apa Pak? Makanan siap saji, mereka kasur ya, selimut ya, tikar. Ya memang yang ada di kabupaten itu adalah stok seperti itu plus sembako. Termasuk ketika terjadi COVID, ya kan? BPBD banyak memberi bantuan, ya kan? Sampai pemerintah tapi harus distribusi sama kabupaten Pak. Jadi sampai Kak, kumahan aku turun Pak. Ini sambung Pak. Itu wabah bencana itu. Padahal wabah itu, tapi akhirnya menjadi bencana dunia. Itu sangat menguras semua keuangan pemerintah. Berapa persen itu? Panjenengan semua sampai isu pos itu di sebarang sini ya kan? Jadi next. Nah, peta wilayah. Pencegahan kesiapsiagaan harus peta wilayah rawan bencana. Saya kemarin sudah petakan dengan Pak Cari bahwa Ketapang Lor ini airnya mengalirnya kemana? Yang ke waduk ada Bendangkala tertutup airnya kan. Kemarin alhamdulillah Pak, usaha kami Pak Cari, Pak PJ sudah disurvei oleh PU untuk dilakukan normalisasi. Sekalian Pak saya ukur bahwa ada jalur air yang ke timur itu hampir 1,7 kilo. Itu saya usulkan untuk dinormalisasi sekalian, sehingga air yang di belakang puskesmas itu tidak buntu. Jadi saya nonton sudah saya ngopi di situ, ya kan? Sampai tonton di situ. Air ini ya, sangat jelas. Nah ini, alhamdulillah kemarin sudah disurvei. Ya, kemarin sudah disurvei oleh Dinas PUTR. Cuma Dinas PUTR kemarin sekalian mengurusi rok di Kalingapuri, ya kan? Akhirnya izinnya untuk pinjam alat beratnya, untuk menurunkan alat beratnya sekalian mengerjakan di Kalingapuri. Siapa ini? Kalingapuri deh. Begini aja kayak roknya. Jadi kenapa hal itu terjadi? Mari kita sama-sama saling menjaga. Mari kita sama-sama saling introspeksi diri, ya kan? Apa mana senang memiliki, ya kan? Nek orang buat sampah sembarangan yang ditegur, ya kan? Nah, masuk jalure bertiga dibuntu, ya kan? Ini karena nek turun karena terjadi banjir gede. Nanti sampai terjadi kayak Kalingapuri bingung Pak, ya kan? Nah ini kenapa peta desa itu harus ada? Karena di situ harus kita tentukan, oh ini desa ini punya sungai ini, alirannya menuju kemana? Alirannya menuju kemana? Belum lagi kiriman dari atas.
dari Kedung'Agung, ya kan? Dari Bolo, dari Glatik, ya. Airnya kan ke sini semua. Ke sini semua rope kali Ngapuri, geser nanggone Karangrejo. Yang dikirimi air rorak, akhirnya balik bisa lari kemana? Nah, karena datarannya paling rendah. ini makanya saya semua desa harus punya peta wilayah rawan bencana. Semua desa harus punya peta saluran air. Ini yang sudah saya petakan bersama teman-teman sekda semua desa termasuk Kedung'Agung kemarin. Insya Allah Kedung'Agung sampai Jalan Sitarja itu insya Allah saya usulkan untuk segera dibikin YouTube kanan kiri sehingga air tidak ke sini, tapi bagaimana kita cari jalur supaya air itu ke saluran yang asli. Next, tanggap darurat langsung next. 4 hal penting dalam mitigasi bencana. Kita memitigasi, mencegahnya dengan apa? Kalau angin puting beliung Pak, mencegahnya dengan dihindari dengan penanaman pohon. Makanya kemarin ketika habis terjadi puting beliung, saya langsung menginstruksikan, saya langsung turun untuk melakukan penanaman pohon bersama Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek dan teman-teman semua di Glade. Alhamdulillah sebenarnya sudah segini Pak, ya kan? Pohon-pohonnya itu. Termasuk di Tanjung Awan itu kan di sebelah barat sudah ditanami tabebuya. Akhirnya aman. Tapi yang paling aman tanyakan kepada sesepuh yang tua. Pohon pring itu yang paling aman. Pring itu panjang ayunya rokok, mentium Pak, mentet. Ya kan, dikerpak taruh jogong, itu pring. Kenapa orang tua kita dulu selalu melindungi desa kita itu dengan menanam pring, melindungi desa kita. Semua batasan desa dikelilingi pohon, dan melindungi rumah warga. Jadi angin. Kenapa semua kampung itu dikelilingi gor? Untuk menghindari bahwa ketika air datang itu masuknya di gor dulu, tidak langsung ke rumah. Mbah biar itu pintar Pak. Ilmu itu terpelontor. Ilmunya Belanda. Tapi sekarang ya kan masuk ke generasi kita royoan Pak sawai bukan kalian. Ya kan? Sawai dipepet tanggone dalam. Sampai ketimbangan dalam di TPT bingung. Ya kan? Semua ekor sawah pisang. Bagi tekek gue kok aneh kok pinggirnya diunggahnya kok darahnya bisa sampai tarik dulu-dulu jalan. Ini terjadi di desa sebelah apa enggak ya? Nah ini mari kita bergerak sama-sama pemuda-pemuda kita untuk mensosialisasikan itu bagaimana kita saling bersinergi untuk suatu itu. Kita tanam kembali pelindungan itu kalau bisa pohon-pohon lindung. Kenapa dulu di sepanjang jalan itu ada pohon asem ya kan? Pohon asem itu adalah untuk melindungi pergerakan tanah. Kalau tanah dibangun tapi tidak ada pohon pelindung di kanan kirinya, ya seperti yang kita Tanjung Awan Mas Dayu Gorokan itu kan bangun ya kan notek kan itu. Dari api model karena tidak ada penguat kanan kirinya, akarnya tidak ada yang menguatkan bawahnya. Nah ini perlu kajian ilmu-ilmu yang memang ilmu tua harus kita hidupkan lagi. Sepele sekarang barongan entek gawe barongan entek digawe kaplingan. Ya kan? Desa-desa diketahui kabeh, makanya tanah itu digawe lalu digawe setengah disewa lumayan. Nah ini juga saya minta tolong saling menjaga sepanjang jalan kita
jalan panjenengan semua itu ada saluran-saluran yang memang itu miliknya pemerintah daerah. Nah ini harus kita jaga. Ketika berdiri bangunan liar seperti itu naik-naikkan gedungnya di 18. Boleh kita mencari nafkah, boleh kita mencari isi perut, tapi tolong kita harus juga punya jiwa bahwa ini bukan milik saya. Ketika nanti diusir jalur iron, padahal kalau kita hitung nyewa ke tahun berapa sampai berapa, pernah nggak nyewa? Kan akibat dari yang Itu pasti nek ngomongin barang utane Gusti Allah. Nek ora kakek jalannya dinggone ini ya. Dinggone setak sampai potongan. Padahal di situ adalah saluran yang memang itu melindungi panjenengan, melindungi desa Ketapang. Saluran loh. Ya. Nah ini nanti kalau terjadi bencana maka mau galano pemerintah. Padahal yang membuat bencana adalah orang-orang di situ sendiri. Nah ini mari kita bersinergi nanti insya Allah ke depan di tahun ini akan segera kita sosialisasi untuk penataan. Kalau memang perlu ditata bagus nanti kita kerjasama dengan desa untuk menata. Oh ini setaknya kita topi, dirapek nopi, boleh diunit tapi tidak boleh di tempat tinggali. Boleh dimulai tapi tidak boleh permanen. Itu nanti yang ngelola adalah Bumdes dan Karang Taruna. Nek wis rame nggone berarti parkirnya ya rame. Nek wis rame nggone berarti PMKM-nya sini yang hidup. Bumdesnya nanti yang jalannya. Apalagi Koperasi Merah Putih nanti juga harus ada di semua desa yang ada di Indonesia. Nah, ini perencanaannya, responnya, lalu pemulihan. Tinggal kemudiannya kita bareng-bareng untuk desa Ketapang supaya tidak terjadi puting beliung lagi. Alhamdulillah tidak terjadi sampai dengan, tapi puting beliung itu bisa dihindari, tidak mungkin pindah. Jalurnya itu tetap bisa jalan. Jalurnya tetap bisa. Itu kalau kajian dari Sapipa, jalurnya lewat itu pasti ada pegunungan, lembah. Ketika terjadi angin dari laut masuk, lalu angin dari pegunungan turun, berbenturan. Ketika berbenturan di sini dia akan membentuk putaran dan dia akan membuat jalur angin. Ini yang terjadi. Makanya ketika nanti gunung Sekakuk sampai dengan Bayu Solo nanti kalau sudah nggak ada, aku tenang, terus mengenai generasi cucu kita nanti yang merasakan. Kalau dengan sana, saya pernah ke sana Pak, kedalaman dari kampung sampai dengan penggalian itu 100 meter. Ini kampung loh, Sekakuk. Di bawahnya 100 meter. Gimana? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, warga Sekakuk tidak akan punya sumber mata air. Jaga bedanya. Karena apa? Air di atas, pasti turun di sini. Karena kalian ini di bawah ini, di sini airnya keserap semua. Sudah pernah saya kasih contoh di Busari Kepulan, sumber air. Ketika gunung dulu masih tinggi, sumber airnya besar. Mbak dulu Pak ya. Di situ itu ada tempat mandinya hewan, tempat mandinya sapi, kebun. Ya kan? Ketika ini habis, maka airnya habis. Sekarang di Busari dihapuskan. Kenapa ini airnya banter? Maka dia semangat ngomong, ini sekarang di sini ada galian, kok ini malah tambah banter Pak galiannya. Galiannya sumbernya orang Sekakuk. Padahal Gunung Kakuk itu adalah tandon air yang kita diciptakan Allah untuk keluarga percobakan. Saya cuma membuat kajian seperti itu. Nanti moga-moga sudah berbuku 10 tahun, 20 tahun atau 50 tahun lagi pasti ada jaga air dari
Sudah besar. Sudah baik. Jadi semenjak tes malam ya. Nanti perlu kita ngobrol moto itu adalah next. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita alam kita prinsipnya kita jaga alam, alam pasti akan menjaga.